Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Supriyanto. Saya dari jurusan Teknik Biomedis eh, dengan NIM 0821173304 dari Universitas Erlangga Fakultas Sains dan Teknologi. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat apa itu teknik biomedis. Langsung aja masuk ke slide berikutnya. Apa itu teknik biomedis? Teknik biomedis itu secara singkat, teknik biomedis adalah cabang ilmu yang mempelajari dan mengaplikasikan ilmu teknik dalam bidang ilmu medis. Jadi, kami ini eh, menggunakan ilmu teknik untuk menyelesaikan masalah yang ada di ilmu medis. Jadi kita mengimplikasikan ilmu teknik yang ada ke dalam bidang ilmu medis untuk menyelesaikan ilmu medis seperti itu. Untuk mengapa ada teknik biomedis ini dikarenakan kita udah tahu kan biasanya kayak ada dokter gitu kan. Tapi dokter ini tuh mereka menangani pasien. Mereka kan juga punya ilmu medis mereka. Tapi eh, kalau misalkan mereka punya ilmu, pasti ada dong kayak alat yang mereka butuhin. Nah, siapa yang membuat alatnya ini? Itu kita dari ilmu teknik biomedis. Jadi kita yang membuat alat seperti eh, prostetik atau X-ray, hal seperti itu datang dari ilmu teknik biomedis. Nah, kalau misalkan mau nyamain itu kayak teknik biomedis setara sama apa, mungkin bisa disetarain sama seperti eh, teknik eh, bukan teknik, maaf, bioteknologi. Jadi bio tapi bergerak di bidang teknologi seperti itu. Jadi ini teknik yang bergerak di medis seperti itu. Nah, eh, untuk eh, jadi terus juga kita gunanya ini sebagai pengatur biasanya kayak pengatur alat-alatnya yang ada itu. Jadi kita bakal ngapain dengan alatnya, kita mengontrol alatnya itu. Mungkin next langsung ke bagian cabang-cabang ilmu dari teknik biomedis. Untuk dari cabangnya ini sebenarnya banyak yang dipelajari di teknik biomedis. Tapi untuk di sini bakal dijelasin secara singkat aja. Jadi bakal jelasin beberapa. Jadi sebenarnya uh, ada banyak banget yang dipelajari. Tapi ya jelasin bakal singkat aja. Jadi sini ada 4: biomekanik, biomaterial, bioinstrumen, bioimaging. Apa itu biomekanik? Biomekanik ini adalah ilmu yang mempelajari tentang gerak gerak manusia, mempelajari bagaimana ketika kita melempar bola, itu pergerakannya kita apa saja, ketika kita berlari itu gerakan kita apa saja, itu dikalkulasi, dilihat, diterawang dan dipelajari. Gunanya apa? Ini eh, seperti ketika membangun sebuah robot. Ketika membangun sebuah robot yang sama seperti manusia, jadi fundamentalnya ditaruh di robot ini. Jadi apa yang setelah dipelajari digunakan untuk membangun robot ini. Jadi contoh robot ini di kayak ingin bikin robot yang bisa melempar bola. Jadi bentuk robotnya ini cuma kayak bagian lengan. Nah, terus kayak bagaimana kita bisa tahu kayak mengcoding robotnya ini menggunakan bergerakannya seperti apa, itu belajar dari biomekanik. Next, biomaterial. Biomaterial ini ilmu yang pelajari material-material yang digunakan untuk prostetik, yaitu salah satunya sih sebenarnya. Jadi kayak contoh, eh,
mau untuk mengganti tulang itu bahan apa yang lebih cocok, eh, eh, bahan apa yang digunakan untuk mengganti bagian ini yang lebih cocok untuk dalam suatu kasus gitu yang lebih bagus materialnya. Bioinstrumen ini ilmu yang mempelajari instrumentasi. Instrumentasi ini maksudnya alat-alat. Jadi seperti lebih lebih ke teknis ya. Jadi lebih ke pengaturan dari alatnya sendiri. Ntar alatnya bagaimana cara mengatur kayak ukurannya atau apa. Jadi ini lebih kayak hitungannya, hitungan dari alatnya sendiri. Terus yang terakhir bioimaging. Kalau bioimaging ini lebih ke eh, bio kan makhluk hidup, imaging ini eh, citra ya, tampak. Jadi contoh X-ray itu X-ray yang paling mudah ya cara jelasinnya. Jadi bagaimana cara menciptakan eh, citra foto tanpa harus melihat ke dalam tubuh manusianya sendiri ya, contohnya X-ray atau CT scan. Next ke bagian sejarah teknik biomedis. Ini lebih ke sejarah teknik biomedis di Indonesia sendiri dan juga lebih di ke pendidikannya, ke jurusannya, lebih tepatnya di tingkat universitas. Diawali dari tahun 1967, sejak 1967 itu sudah ada di Indonesia, ilmu ini sudah ada di Indonesia dengan tujuan menyediakan dukungan teknis, yaitu memelihara peralatan medis seperti tadi udah bilang kan, yang biomedis ini kayak pemeliharaan alat medisnya dan juga mendukung dokter dan juga di rumah sakit di Indonesia kayak kami menyediakan alat di mana dokter ini bisa menggunakan alat ini untuk mempermudah penanganan pasien itu. Terus untuk pertama kali di universitas itu ada di 1998 yaitu di ITB, di Institut Teknologi. Teknik biomedis ini ada sebagai prodi di prodi S2 di bawah jurusan teknik elektronika. Terus masuk ke tahun 2008 di Universitas Erlangga itu membuka prodi S1 Teknobiomedik. Terus setelah terlebih dahulu sebelumnya itu udah membuka jalur S2 Teknobiomedik. Tapi itu ini bukan kayak akhir dari sejarahnya kayak udah nyampe sekarang masih Teknobiomedik. Kalau di Universitas Erlangga sendiri enggak. Ini berkembang-kembang terus yang awalnya di bawah kedokteran atau apa. Nah, jadi namanya juga berubah kan. Ini awalnya teknobiomedik, terus berubah nama menjadi eh, teknik biomedis. Oke, tadi kan udah nih ya bahas tentang eh, sejarah teknik biomedis di Indonesia. Sekarang ini agak lebih luas, tapi ini karena terlalu luas sejarah teknik biomedis di seluruh dunia. Jadi ini kayak lebih ngejelasin perkembangan apa aja yang udah diciptain di dunia itu. Tapi skala tahunnya, jadi kita makin lama maju ke sekarang. Mulai dari yang pertama, itu ditemukan organ prostetik, sebuah kayu, tapi dari kayu ya. Itu di sebuah mumi yang kira-kira umurnya itu udah lebih dari 300 tahun. Ditemuin di Tebes, Yunani. Jadi ditemuin dalam mumi itu, pas dibuka, ditemuin seperti uh, prostetik organ yang dibuat dari kayu. Terus pada tahun 1816, seorang fisikawan, René Laennec, tahu cara nge-pronounce-nya, itu dia make gulungan koran untuk mendengar detak jantung orang, pasiennya. Nah ini ntar dia nge-perfectin ini jadi stetoskop.
yang kita tahu sekarang bakal jadi stetoskop. Jadi awalnya sih itu, sesimpel itu kayak cuma menggunakan gulungan koran untuk mendengarkan detak jantung. Terus sekarang kita masuk ke 1848. Dubois Raymond dan rekannya Hermann von Helmholtz, dia bereksperimen di saraf otot dari katak. Jadi mereka kayak nyobain nyentrum otot katak ya, kayak gimana sih kalau misalkan eksperimen biologi gitu. Jadi otot kataknya dikasih aliran listrik kayak melihat gerak gitu kan. Jadi ini eksperimen 1848 melakukan eksperimen itu. Ntar ilmu ini dikenal nantinya bakal dikenal dengan elektrofisiologi. Terus masuk ke 1881. Samuel Seyfried Karl von Busch itu nemuin manometer. Manometer itu alat tensi darah yang biasanya ada di lengan itu, yang biasanya kalau di rumah sakit nih datang terus dipompa, terus kita ngerasain kayak tekanannya, terus dihitung, itu tensi 1881. Eh, tapi yang jelas semua alat ini itu tuh nggak langsung apa yang kita bakal lihat sekarang, kayak mungkin versi yang lebih simpelnya nanti kelamaan disempurnain lagi. Terus 1885 itu sinar X ditemukan oleh Wilhelm Röntgen. Eh, Dia nemuin sinar X. Sinar X itu yang ntar kita tahu sebagai X-ray. X-ray sinar X sama aja. Yang ya gitu. Terus uh, terus Wilhelm Einthoven itu nemuin elektrokardiograf. Elektrokardiograf ini yang grafik detak jantung itu, yang biasa kita lihat yang bip bip ya, itu elektrokardiograf. Dia nemuin gimana caranya bisa mendeteksi detak jantung diubah ke dalam bentuk grafik. Next. Terus masuk ke tahun 1913, itu ini BTW kayak teknik biomedis ini dikembang-kembangin terus udah lama. Jadi ini udah masuk di mana kayak udah mau mulai modern. Jadi ada beberapa yang di sini itu ilmunya masih dipakai sampai sekarang. Nah, masuk ke 1913, ginjal buatan. Ditemuin ginjal buatan yang bisa digunakan sebagai pengganti ginjal. Terus 1924 itu ditemukan hemodialisis. Hemodialisis itu apa? Itu proses cuci darah. Kalau pernah lihat cuci darah, ya prosesnya gimana ya, darah kotoran dikeluarin, terus dicuci di suatu mesin, dimasukin lagi darah yang bersih. Terus terjadi Perang Dunia Pertama dan Kedua. Ini ditemukan banyak sekali berbagai macam prostetik. Kenapa? Karena ketika Perang Dunia Pertama dan Kedua, itu banyak orang yang luka atau bekas perang kan, yang kehilangan tangan lah, atau sebagian hidung. Ini juga tahun di mana operasi plastik itu ditemukan. Jadi banyak tentara yang kehilangan sebagian mukanya atau hidungnya atau penyok, itu dilakukan operasi plastik di mana setidaknya terlihat enak dilihat itu mukanya, dikembalikan seperti bukan seperti sedia kala sih, tapi setidaknya lebih baik daripada melihat luka mereka sobek-sobek itu. Terus juga kan banyak yang buntung atau apa, itu mereka menemukan prostetik sederhananya. Tidaknya ada penggantinya, tangan mereka, kaki mereka, terus juga jika organ mereka rusak, itu ada penggantinya. Ada banyak macam prostetik penggantinya. Ya, mereka mulai ngembangin
ketika ada organ yang mati, mereka kayak berusaha mengganti prostetik dari organ tersebut ketika Perang Dunia. Setelah Perang Dunia Kedua, teknik biomedis ini masuk ke sistem pendidikan. Jadi mereka boleh mengajarkan di universitas, kalau nggak salah di Amerika, itu di mana lupa. Jadi diajarkan di salah satu universitas di Amerika, ngajarin teknik biomedis. Tujuannya apa? Agar mereka bisa mengembangkan lagi teknologi medis yang ada. Jadi teknologi medis ini nggak apa yang udah ada, jadi berkembang terus. Ini ini ditiru bagian macam negara terus sampai ini masuk ke bagian di mana udah medis ini udah modern, di mana ini akan berkembang terus. Dia seperti produk berikutnya, dan ini masih banyak lagi, cuman ya list ya, yang sesuai ini aja. 1960, pacemaker. Pacemaker itu apa? Yang bikin detak jantung. Alat yang bisa ngebikin detak jantung. Jadi alatnya bisa ngendalin detak jantung, pacemaker. Terus 1972, CT scan. CT scan ini X-ray tapi bisa berulang kali dan lebih detail. Alatnya gede, jadi dia ngelakuin X-ray lebih cepat dan juga berulang-ulang kali. Jadi upgrade X-ray. 1972, MRI. MRI kayak CT scan tapi menggunakan magnet, gelombang magnet. 1978, cochlear implant itu alat bantu pendengaran, tapi bukan yang kayak cuma dipasang. Ini yang dia ada sambungannya ke langsung dalam telinga. Jadi kayak sebagai pengganti. Tahu rumah keong? Nah, yaitu kayak cochlear, implant. Tapi di luar, alat bantu pendengaran di luar. 1982, jantung buatan. 2009, lengan prostetik yang modern. Tahulah dibentuknya gimana. Pasti udah pernah lihat kalau surfing di internet. Oke, next. Ini kayaknya bagian terakhir. Lapangan kerja teknik biomedis. Ya, emang teknik biomedis itu kan bukan cuma dipelajarin doang ya, pasti bakal ada kerjanya. Kerjanya banyak, jadi bukan, oh ini kan medis, berarti cuma bisa di dunia kedokteran. Nggak juga, nggak cuma di dunia kesehatan. Jadi bisa di lapangan lain. Nih. Oh, yang pertama, clinical engineering. Clinical engineering ini dia kayak teknisi di sebuah rumah sakit. Jadi dia ngecekin alat, eh, ngurusin alat, dia ngurusin hardware dan softwarenya, mastiin alatnya beroperasi dengan baik, bisa dipakai dengan dokternya. Biasanya mereka ini kerja di rumah sakit. Jadi mereka sebagai teknisi alat di rumah sakit tersebut. Emang kelihatannya simpel, tapi ini sangat penting. Jadi mereka ini harus menjaga alatnya agar bisa berjalan dengan baik. Next, insinyur desain biomedis. Ini kayaknya kayak ngedesain alat biomedis, tapi ini lebih ke bagian entrepreneur. Ya, maksudnya entrepreneur, bisnis. Jadi mereka mendesain suatu alat yang bakal bisa mereka jual di pasaran, kayak mereka bikin kayak, oh, ini produk yang tertarik oleh masyarakat, yang bisa dibeli masyarakat dan simpel untuk digunakan. Tentunya kurang tahu sih, cuman pasti banyak lah yang kayak ngejaminin sesuatu alat, biasanya kayak sendal kesehatan. Ya yang kayak gitu sih, sendal kesehatan, atau biasanya kayak cuma mat kayak shawl atau apa itu yang sejenisnya yang bisa bikin aliran darah lancar. Itu teknik biomedis. Itu mereka menjual barang yang bisa berhubungan dengan kesehatan yang bisa digunakan masyarakat dengan mudah. Terus engineer scientist. Engineer scientist ini sama, mereka kayak menciptakan alat, tapi bedanya tujuan mereka untuk menemukan konsep yang lebih baik. Jadi mereka terus belajar menjadi saintis ya, belajar di laboratorium. Konsep-konsep yang udah ada itu dikembangkan lagi dan dipelajari lagi, itu bagaimana bisa menemukan apa yang lebih baik, itu apa yang lebih efektif dari ilmu yang sudah ada.
Mungkin sekian dari saya. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Saya juga manusia. Eh, Kalau ada yang ingin dibahas, silakan aja diketik di kolom chat. Kalau ada yang ingin disampaikan. Ya, sekian. Terima kasih.